Hai, halo. Ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki di sini. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman pertama kali makan makanan khas Solo. Kamu tahu apa makanannya? Iya, benar. Makanannya adalah selat Solo. Dan ini tempat makan selat Solo yang paling ngehits dan paling populer di Solo, yaitu Selat Solo Mbak Lis. Dan bisa kamu lihat tempat makan selat Solo Mbak Lis ini unik banget. Kamu dari tadi pasti bingung kali ya, ini restoran, tempat makan, atau tempat jualan keramik. Karena dari tadi saat kita masuk, yang terlihat semuanya adalah keramik, mulai dari meja, kursi, pernak-pernik, dan semuanya, bahkan lihat yang di tembok itu, piring-piring semuanya dari keramik. Meja yang kita tempatin aja ini semuanya keramik. Itu vas bunga, tempat sapu aja keramik. Jadi bingung, ini tuh restoran atau tempat jualan keramik. Bahkan dia jualan selain keramik, kayak sapu itu aja dijual. Aku tahu tempat ini dari rekan kerjaku yang hari itu memang sedang ada tugas kita di Solo. Tepatnya sih tugas di Boyolali, cuma penginapannya di Solo. Nah, pas di Solo ini kita diajak makan ke tempat paling hits ini. Memang ngehits kenapa? Karena yang tahu kebanyakan anak muda, dan juga ini banyak artis makan di sini. Seperti kalian lihat di keramik-keramik piring yang tertulis tadi, yang terpajang tadi, itu ada tulisan tangan dari artis-artis atau Thomas, tokoh masyarakat yang pernah makan di sini. Semua menuliskan testimoninya di piring itu. Tapi kamu ngerasa aneh gak sih? Kalau aku sih ngerasa aneh tempatnya ya, bukan piring keramiknya. Karena tempatnya tuh kayak tertutup dan sumpek menurutku ya, karena kebanyakan keramik. Dan waktu itu ada AC-nya nggak ya? Oh, nggak ada, karena adanya kipas angin. Ini semacam, kalau kamu inget di Jogja pasti tahu ini kayak apa. Ini kayak Mirota Batik. Tempatnya kayak gini, unik, aneh, tapi tetap ramai dikunjungi banyak orang. Jadi jangan heran ya, Selat Solo Mbak Lis itu bukan toko keramik, tapi rumah makan Selat Solo. Memang dalamannya unik, lihat aja itu isinya lukisan semua. Dan tempatnya ini hanya buka sampai pukul 18.30 atau setengah 7. 17.30 atau setengah 6. Karena kemarin waktu kita datang ke sana itu udah mepet jam 17.00. Itu masih dilayani sih, tapi udah sepi, orang udah nggak ada. Jadi yang makan kita berempat, temanku, aku, dan bosku. Terus kita makan juga berasanya awkward banget, aneh gitu, canggung, karena emang udah sepi, tempatnya juga begini, dan nggak ada hiburan musik atau apapun, jadi aneh. Dan ini dia selat Solonya, Selat Solo Mbak Lis. Menurut info, makanan selat Solo adalah makanan hasil akulturasi budaya barat dan budaya timur. Budaya baratnya itu didapat dari penjajah Indonesia, dan budaya timurnya tentu saja Solo, Indonesia. Jadi selat Solo itu bisa dibilang semacam salad atau steaknya orang Jawa. Untuk minumnya aku pesan es tape, tapi salah pengertian. Aku kira es tape itu tape singkong, katanya tape ketan. Tapi warnanya bagus sih. Yang cowok dapat warna biru, yang cewek dapat warna pink. Sama-sama es tape ketan, tapi di menunya tertulis hanya es tape. Seperti yang bisa kalian lihat, selat Solo itu isinya tadi adalah kentang goreng, rebusan buncis, rebusan wortel, kemudian ada daging cincang yang ditumbuk semacam kayak jelly, terus kemudian ada daun seladanya, dan ada kuahnya. Jadi selat Solo itu ada dua macam, satu selat Solo berkuah, satu selat Solo kental. Kental itu ada kuahnya, tapi kuahnya kental kayak saus. Ayo guys, kita nikmatin dulu selat Solonya, Selat Solo Mbak Lis.
I- Jadi gini guys, cerita atau sejarahnya Selat Solo adalah dimulai sejak dibangunnya benteng Vestenborg dan dijadikan tempat perundingan antara Kesunanan Surakarta dengan Belanda. Setiap kali pertemuan diadakan, jamuan makanan selalu tersedia di meja. Akulturasi bermula dari perbedaan selera di antara kedua delegasi, yaitu Jenderal Hindia Belanda menginginkan makan daging steak, sedangkan daging-dagingan bukan selera Raja Solo maksudnya ya, yang menggemari nasi dan sayuran. Di saat Jenderal Hindia Belanda ingin makan sayuran berbentuk salad, lagi-lagi bagi Raja Solo, salad tidak baik karena mayones mengandung kadar lemak yang cukup tinggi. Akhirnya, koki istana menggabungkan resep komposisi dari kedua jenis kuliner jenis kuliner berbeda budaya tersebut. Di barat, daging steak biasanya merupakan potongan daging sapi besar yang diasap dengan beberapa potong besar kentang goreng. Jadi, steak itu kan isinya daging besar dan kentang goreng juga yang besar-besar. Sedangkan Raja Solo tidak terbiasa makan daging sebesar itu. Maka menurut cerita dan sejarah, porsi daging steak ala bule Belanda itu dikurangi dan diseimbangkan dengan porsi kentangnya. Selain itu, daging tidak dilumuri saus sebagaimana budaya barat menyajikannya, tetapi disiram kuah dengan komposisi kecap asin, bawang putih, cuka, asam, pala, merica, dan rempah lain yang membuatnya sedikit mirip dengan kuah empek-empek. Daging dan kentang belum tentu memenuhi kandungan gizi seimbang dan harus ditambah sayuran. Oleh karena itu, sayur dalam salad pun ada dalam satu porsi salad Solo. Seperti yang aku sebutkan tadi, ada selada, tomat, timun, brokoli, buncis, dan juga irisan wortel. Semuanya direbus. Untuk mayones, koki kerajaan menggunakan kentang sebagai bahan bakunya. Dan tambahan info lagi, kenapa dalam salad Solo ada telur? Itu disebabkan karena porsi daging yang semakin dikurangi atau semakin berkurang, maka proteinnya diganti dengan telur rebus. Tadi kalau yang aku makan telurnya itu adalah telur bacem warna coklat, kayak telur bacem gudeg. Jadi semoga paham ya, kenapa dinamakan Selat Solo dan apakah itu Selat Solo. Selat Solo adalah makanan khas dari Solo yang merupakan akulturasi budaya barat dan budaya timur. Oh iya, jadi kalau kamu ke Solo, makanannya gak cuma serabi doang loh, tapi ada ini, Selat Solo. Bahkan Selat Solo ini adalah makanan yang lebih dulu populer dibandingkan serabi, walaupun memang serabi itu adalah makanan asli dari Indonesia. Oh iya, info aja, Selat Solo itu porsinya menurut aku kurang ya. Entah karena aku memang berbadan besar atau bagaimana, tapi menurutku itu agak kurang karena yang seperti aku bilang tadi, dagingnya kan dikurangin, jadi proteinnya dagingnya sedikit dan hanya protein telur. Jadi makanya nggak heran juga di Selat Solo Mbak Lis ini menunya Selat Solo biasanya didampingi dengan nasi, tapi dijual terpisah. Kalau kamu memang tidak cocok makan Selat Solo dengan nasi, menurutku sih memang kurang cocok. Tapi kalau kamu masih lapar habis makan Selat Solo, mungkin bisa pesan lagi Selat Solo atau makanan lainnya yang ada di tempat tersebut. Oh iya, dan ini ada modifikasi baru lagi nih dari Selat Solo mengikuti zaman kekinian. Jadi Selat Solo itu ada macam kentangnya berbeda-beda. Kalau yang aslinya kan kentang digoreng irisan tebal, tapi sekarang ada juga kentang yang diiris tipis kayak keripik kentang. Ya semacam, ya kalau bisa dibilang kayak citato gitu. Dan atau kentangnya bisa dibuat versi mashed potato. Oh iya, menurut info yang aku dapat dari pekerjaannya di sana, kenapa warung Selat Solo Mbak Lis kebanyakan keramik? Karena ternyata Mbak Lis adalah seorang penggemar keramik. Koleksi keramik yang ada di warungnya berusia lebih dari 20 tahun. Dari berbagai negara, kayak dari Taiwan, Thailand, Belanda, Perancis.
Dan dia sengaja menata koleksi keramiknya di warungnya ini, dari yang berbentuk piring, tokoh ikonik, sepatu, hingga hewan, memenuhi setiap sudut ruangan warung Mbak Lis. Jadi kamu di sini selain makan juga bisa foto-foto atau bahkan bisa beli koleksi keramiknya kalau kamu ada yang suka. Ya sekali lagi ya, menurut aku, kalau aku sih kurang cocok dengan tempatnya karena menurutku tempatnya agak aneh, spooky, dan apa ya, mengganggu ya menurut aku untuk kebebasan makan karena banyak keramik, jadi kita takut bergerak antar tiba-tiba kesenggol keramik pecah, harganya mahal, kita seru bayar lagi. Hehehe, tapi jangan pernah takut untuk mencoba selat Solo ya guys.